Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Hari ini gue pengen ngebahas sebuah software yang menurut gue ya sangat berguna bagi teman-teman yang ada dalam dunia broadcast ya. Mau itu dalam dunia broadcast e-sports atau hybrid event dan sebagainya. Intinya untuk siapapun yang ada kebutuhan mengirim video dan audio dari titik A ke titik B ya, tapi bukan titik A titik B dalam satu ruangan ya, bisa menggunakan NDI. Ini enggak. Yang gue maksud adalah misalnya nih, studio A ada di Jakarta, studio B ada di Bandung. Terus kalian mau ada kebutuhan untuk nge-restream e-sports atau mau ada talk show yang mau dikirim clean feed-nya ke sana, nanti di sana digabung dengan video lain, baru di streamingin dan sebagainya. Intinya buat mengirim dan menerima video via internet ya, dengan cara yang sangat mudah dan kualitas yang stabil dan bagus, dan banyak sekali opsi-opsi settingan untuk input outputnya. Softwarenya adalah Video Transport by Medialux. Video Transport by Medialux adalah sebuah software yang didesain ya 100% untuk membantu kita mengirim video dari titik A ke titik B dengan low latency. Ya, dia menggunakan base-nya itu adalah SRT ya. Teman-teman sudah tidak asing dengan SRT pastinya, teman-teman broadcast. Dan dia menggunakan encoding H265 ya. Jadi buat teman-teman yang sudah paham tentang encoding nih, H265 itu pastinya sudah jauh lebih clean ya hasil gambarnya kebanding dengan H264 jika kita menggunakan Nvidia, kartu VGA Nvidia. Aplikasinya ini, apps-nya sangat mudah untuk digunakan, cakep ya, UI-nya tidak membingungkan, sangat simple untuk digunakan, dan dia benar-benar untuk setupnya sangat mudah ya, sangat mudah, benar-benar instan. Nanti habis ini akan gue tunjukkan seperti apa, dan bahkan dia bisa mengirim link untuk misalnya ada pembicara dan sebagainya yang mau call in ya. Tapi untuk video kali ini, karena gue tidak pengen video ini terlalu panjang, gue tidak akan ngebahas fitur yang ini dulu, gue akan ngebahas core-nya dulu. Oke, so ini konsepnya langganan ya softwarenya. Jadi teman-teman bayar misalnya untuk 3 bulan langganan, nanti teman-teman dapat akses untuk download sebuah zip folder ya. Foldernya kira-kira bentuk folder seperti ini, Video Transport, di double klik, dan di dalamnya ada beberapa aplikasi ya, dan gue akan menunjukkan yang publisher dan yang receiver ya. Yang publisher ini untuk mengirim videonya, dan yang receiver ini untuk menerima videonya ya. Tapi kalau sebenarnya kalau hanya sekedar untuk nge-preview ya, ini ketika videonya sudah kita lempar, kita kirim, kita broadcast, itu bisa di preview via link di browser juga ya. Tapi dengan VT receiver ini nanti akan gue tunjukkan, ini bisa dari receiver ini bisa dikirim di output lagi via NDI dan sebagainya ya. Ini yang lebih pro-nya ya, yang lebih propernya itu menggunakan si receiver ini. So jika teman-teman sudah bayar dan berlangganan ya, ini si folder video transport ini bisa dibagi-bagi. Jadi di PC yang untuk ngirimnya ya bisa ditaruh si folder ini, dan di PC yang akan menerima di tempat lain, entah itu di luar kota dan sebagainya, bisa menggunakan folder yang sama ini. Tidak masalah, ini masih termasuk akun yang sama ya. Jadi ini bukan kayak satu software untuk satu PC, tapi ini adalah satu software yang bisa dipakai di berbagai PC. So akan langsung aja gue launch aplikasi yang publishernya dan juga ya, oke. Dan juga yang untuk receivernya ya. Ini harusnya sih di PC yang berbeda ya, tapi karena ini hanya untuk sekedar menunjukkan ke teman-teman, gue akan close. Gue akan membuka semuanya di PC yang sama. Oke, so di sebelah kiri ini VT Publisher, nih tampilan UI untuk software yang ngirimnya, aplikasi yang ngirimnya, dan di sebelah kanan VT Receiver ini adalah tampilan aplikasi yang untuk receivernya. Ini publisher ID-nya Fahmi Studio ya, ini akun yang gue gunakan saat ini, dan location-nya ini adalah lokasi si pengirimannya. So misalnya ya, bisa gue ganti sebenarnya. Ini contohnya sekarang di Fahmi Studio, itu adalah lokasi gue. Dan ini kebetulan karena gue masih di PC yang sama ya, jadi lokasinya sama. Tapi mungkin misalnya ini ceritanya menerimanya ada di Bandung atau di Bali gitu, mungkin location-nya bisa ditulis apa Bali atau apa gitu ya.
hanya untuk sebagai tagnya aja. Nah ini bisa dilihat, ini source-nya ya. Jadi semua source video yang ada di PC ini, yang gue gunakan saat ini, itu langsung muncul di sini. Di sini gue kan menggunakan 4 monitor ya, jadi semuanya muncul di sini, monitor 1, 2, 3, 4. Dan dari vMix juga, karena gue ada aplikasi vMix yang aktif di PC ini, jadi output dari vMix juga terlihat, OBS virtual camera juga terlihat, dan sebagainya. So, gue akan contohkan misalnya dengan monitor ya, ini monitor capture, misalnya monitor 4, gue akan select, dan ini ada video formatnya Full HD 30p ya. Dan kalau misalnya gue mau ngerubah FPS-nya ya, ini kan 30p, gue bisa klik di settingsnya di sini, dan di sini ada settingan untuk screen capture frame rate-nya. Jadi gue akan rubah misalnya ke 60 ya, 60, oke, sip. Dan untuk audionya ya, bisa gue set juga, bisa gue di settings juga ya. Untuk audionya ini dia mau dapat input audio dari mana screen capture-nya, apakah dari microphone atau mungkin dari PC sound, bisa juga ya. Oke, so ini sudah terlihat previewnya ya, Kami Studio sini. Dan kalau gue mau, sekarang gue tinggal start publish aja. Oke, ini jika sudah muncul URL-nya, di sini ada juga gambar warna hijau. Artinya dia sudah di-publish ya, karena dia sudah di-broadcast via internet, dan ini ada linknya. Ada linknya yang bisa di-copy. Dan kalau gue mau preview sekarang ya, gue tinggal buka browser. Di sini gue menggunakan Chrome. Ini linknya sudah di-paste dan akan muncul semacam ini pop-up ya, guest location web. Dan gue akan klik connect. Dan bisa dilihat, ini bisa langsung terlihat preview ya dari output yang dikirim dari publishernya. So, tapi itu lebih untuk kebutuhan preview aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini di receivernya ya. Bisa lihat ini source-nya sudah muncul dengan ID location-nya, screen generic, ini ID lokasinya, dan buffer-nya ini saat ini adalah ultra low. Kalau gue select, dia akan muncul ya. Ini artinya preview untuk apa source yang didapatkan. Ini FPS-nya, dan untuk buffernya saat ini ultra low. Dan ini bisa gue set ke real time ya, atau kalau misalnya teman-teman worry ya, karena kalau real time itu kan oke, dia latensinya sangat-sangat sedikit, tapi kalau misalnya mulai nge-lag dia akan patah-patah. Tapi kalau digunakan misalnya ke reliable ya, mungkin dia akan latensinya akan sedikit banyak, tapi teman-teman tidak usah khawatir gambarnya patah-patah atau nge-freeze. Kurang lebih sama kayak settingan YouTube lah. Oke, so ini gambarnya still, jadi agak susah ya untuk menjadi patokan. So gue akan stop publishing dulu. Dan kali ini gue akan menggunakan OBS ya. Akan menggunakan OBS. Ini OBS. Dan ini ada input video gue. Audionya mungkin delay ya, karena gue ngerekamnya via vMix. Tapi gue akan output ini via NDI. Ya, main output name OBS. Coba ya. Oke. Dan apakah muncul ya di sini? Ini Iceman nama PC-nya, dan ini OBS muncul. NDI receiver no video signal. Oke, muncul ya. Kita agak delay sedikit. Dan gue bisa ngeset bitrate-nya ya. Mau 10 mega atau berapa? Rasanya sih ini 10 juga udah lumayan cukup. Tapi teman-teman pengen lebih ekstrim, bisa dinaikin ya untuk bitrate-nya, encoding-nya. Silahkan. Gue akan keep di 10. Dan gue akan publish. Oke, agak nge-freeze sedikit barusan. Gue akan publish. Dan muncul ya ini ya, di sebelah kanan. Gue akan select. Oke. Ya, ini dia feed-nya. Ini saat ini ultra low latensinya. Bisa gue set ke real time. Kita bandingkan. Ya. Sangat-sangat minim ya guys. Pastinya ada delay sedikit, tapi ini sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat luar biasa. Kalau gue menggunakan yang reliable, oke, ini yang paling aman. Tapi pasti dia akan bufferingnya lumayan, dan delaynya juga akan lumayan. Ya, mungkin berapa detik? 2, 3 ya, sekitar 3 detikan. 1, 2, 3. Ya, sekitar 3 detik atau 4 detikan. Nah, sekarang gue mau info sedikit tentang audionya ya. Ini kan input NDI-nya yang dikirim. Ini bisa diklik kanan, terus di settings.
Di sini teman-teman bisa merubah ya, misalnya audionya itu pengen dari menggunakan VB cable ya, voice meter cable, atau mungkin dari mic atau apa, bisa disetting di sini, dan itu adalah audio yang akan dikirim bersama video dari input ini. Nah, di lokasi penerima ya, ini teman-teman, gue akan rubah ke real time lagi. Di lokasi yang menerima ya, sekarang ini outputnya bisa di output lagi via NDI ya. Misalnya teman-teman mau ngirim ke vMix di lokasi penerima ya, di lokasi B, pengen dikirim ke vMix atau pengen dikirim ke OBS untuk digabung dengan program broadcast utamanya, ini tinggal di output via NDI. Atau ya, jika PC-nya ini ada decklink ya, ada decklink dan sebagainya, ini bisa dikirim juga. Ini yang ada A-nya ini adalah sebenarnya untuk audio ya. Untuk audio yang ini ada decklink. So gue ada decklink studio contohnya. Gue artinya bisa mengoutput video ini via decklink studio. Gue tinggal klik start output dan nanti di PC yang lain ya tinggal diterima input dari decklinknya ya, SDI biasanya. Dan pastinya teman-teman bisa mengirim lebih dari satu output ya. Contohnya ini kan yang dari OBS tadi ya, sedang dipublish. Gue bisa juga nge-publish yang screen capture-nya. Gue start publishing. Dan yang menarik juga ya, teman-teman, jika gue mouse-nya, jika gue taruh hover di layar yang sedang di capture ini, bisa lihat ada warna kuning ya, untuk membantu yang melihat, yang menonton, viewers-nya tahu nih ya lagi fokus kemana. Ini mungkin cocok untuk tutorial dan sebagainya, atau mungkin untuk presentasi. Nah, ini di sisi penerima bisa dilihat ya, sekarang ada dua input ya, ada dua input yang diterima, dan gue bisa ngirim. Oke, yang ini yang atas pengen gue start output via NDI start ya, dan yang satu lagi pengen gue output via decklink gitu, bisa ya, atau dua-duanya via NDI juga bisa ya, atau dijadiin virtual kamera ya, virtual output ya, juga bisa ya. Ini virtual, jadi dia virtual output. So, seperti teman-teman sudah lihat barusan ya, softwarenya mantep banget ya, bener-bener menjadi solusi buat teman-teman yang ada kebutuhan ngirim video feed dari titik A ke titik B ya. UI-nya enak banget, makanya nggak pakai ribet. Kita di FMB Studio beberapa kali ya kita ada project dan mesti mengirim dan menerima video seperti ini untuk e-sport, dan memang banyak cara ya. Bisa aja kita ngirim via YouTube, bisa aja kita ngirim via SRT, vMix, atau menggunakan private server dan sebagainya. Banyak option, tapi jujur aja ya, ini buat gue adalah saat ini ya, ini adalah best option yang gue temukan so far. Harganya juga menurut gue cukup fair ya, cukup fair, karena ini softwarenya bener-bener kita bisa apa ya, secara detail ngatur in outnya, terus bisa banyak feednya, terus kita bisa setting kayak output audionya dari sini, videonya ini bitrate-nya sekian, udah diterima, abis itu mau di output NDI atau apa, aduh bener-bener enak banget ya, optionsnya tuh bener-bener banyak banget. So kalau buat teman-teman yang mau nyoba, silahkan dicoba. Kalian bisa langsung ke websitenya, gue akan taruh linknya. Kalian bisa request demonya ya, bisa ngetes secara langsung. Kalau misalnya teman-teman tertarik langganan ya, bisa via kita juga, FMB Studio. Kita ya lumayan lah kalau teman-teman beli dari kita kan cuma sebagai referral aja ya, tidak merugikan teman-teman, tapi lumayan lah bisa nambah-nambah uang jajan kita. Anyway, buat teman-teman yang tertarik dengan software ini dan pengen tahu lebih lagi, gue masih akan ngebahas video ini ya, karena masih ada fitur-fitur lain yang belum gue bahas. Dia ada fitur yang mirip dengan vMix Call juga ya, kalau teman-teman butuh di produksinya, ada kayak pengen ada guest speaker atau yang butuh nge-present secara remote ke dalam produksinya, itu ada juga fitur seperti itu. Tapi ya mungkin gue butuh waktu lebih banyak lagi untuk ngejelasinnya, so gue pisah videonya. Tapi kalau tertarik, stay tune, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe di FMB Studio, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.